action ya. Selamat malam teman-teman semua. Kasih tepuk tangan dulu dong ya. Di sini akhirnya orang boleh ngumpul-ngumpul keluarga ya. Orang keluarga besar karena ada 3 keluarga besar juga yang terkumpul dalam satu keluarga yang sangat besar, yaitu keluarga besar Sintesa Peninsula Hotel Manado. Tepuk tangan dulu dong. Iya, jadi saat ini orang baku dapa ya di podcast yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini dengan peserta narasumber terbanyak ya. Tepuk tangan dulu untuk narasumber terbanyak. Wow, luar biasa. Karena saat ini orang ada beberapa gabungan. Kalau di tentara mungkin sebutannya Kopassus. Kalau di sini tim Satgas atau apa ya? Oh bukan ya? Iya, berarti nanti orang langsung perkenalkan satu persatu. Di sini orang ada 3 keluarga besar yang akan kita perkenalkan lebih dalam satu persatu. Namun sebelumnya orang akan start dari mungkin ya perkenalan singkat dari seluruh stakeholder family yang ada saat ini. Asik deh. Mulai dari yang muda-muda dulu Kang. Coach, ini sudah lihat sebelah sini rupa bening-bening no Kang, dapat lihat gitu. Atau mungkin tapi mata yang salah. Di sini lah bening-bening, cuma versi laki-laki. Begitu dan orang mungkin boleh tahu Kak dari keluarga besar mana gitu kan. Boleh diperkenalkan mari. Jubirnya Kak Abi. Kak Abi ya, silakan. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Lingling Abigail dari Satu Sagara Kolektif. Next. Iya. Oh, satu-satu. Silakan. Iya, supaya kita tahu tuh. Halo, perkenalkan nama saya Luana Tumbel dari Satu Sagara. Halo, perkenalkan nama saya Kris Sumayo dari Satu Sagara Kolektif. Halo, perkenalkan nama saya Gracia Marampen dari Satu Sagara Kolektif. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Martaoli dari Satu Sagara Kolektif. Halo, perkenalkan nama saya Brini Hidayat dari Satu Sagara Kolektif. Iya, terang bagi dua kloter ya, terang bagi 2 kloter. Selanjutnya ada kakak ganteng di samping kiri saya. Iya, silakan kakak. Halo semuanya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Rifai dari Satu Sagara Kolektif. Woi, Sagara Kolektif. Next dari ujung sana dulu boleh dibantu ke Katim. Ya, enggak apa-apa. Supaya DP chemistry dapat. Asik deh. Iya. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafael Runtu dari Satu Sagara Kolektif. Halo semua, saya Dahi. Santai aja. Kenalkan nama saya Shevchenko Benedictus Hidayat dari Satu Sagara Kolektif. Satu Sagara Kolektif. Good. Baik, perkenalkan nama saya Siva Hartanto dari Satu Sagara Kolektif. Baik, nama saya Agral Putra Ring Pandey dari Satu Sagara Kolektif. Satu Sagara Kolektif. Sampai di sini dulu Tepuk tangan dulu dong untuk Satu Sagara Kolektif. Wow. And then orang next ke keluarga besar selanjutnya. Ya, dari mana ini? Ini kalau anak-anak musisi daerah, orang sok kenal sekali pada dia ini. Ya, langsung saja perkenalkan Coach Steve lebih dalam tentang Kolintang. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, baiklah. Nama saya Steve Marga Tuaidan. Ya, asal Luhut. Saya mewakili komunitas Kolintang, Sulawesi Utara. Wow. Nah, tentunya terima kasih kepada Bapak Sula yang sudah panggil ke kita. Iya. Karena kita juga merasa bagian daripada Satu Sagara itu. Satu family. Satu family, satu keluarga gitu. Oke, begitu dulu. Begitu dulu sebenarnya. Iya. Langsung Pak. Oh, langsung diserahkan kepada senior yang satu ini katanya. Siapa dia? Inilah trofi chef terbaik di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Tepuk tangannya dong. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Imran DJ, biasa dipanggil Chef Imran. Di sini saya sebagai eksekutif chef di Sintesa Peninsula Hotel. Saya juga termasuk keluarga besar ya Sagara, karena apapun yang akan saya prepare akan buat tentunya dari teman-teman yang akan membantu semuanya agar supaya bisa branding yang lebih baik lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Intronya memang singkat dan jelas ya, luar biasa. Nah sekarang kalau tadi orang so dengar secara singkat
Sekarang orang mau dengar lebih secara panjang dan lebar. Orang mulai dari start, kalau tadi seurutan pertama dibuka oleh tim Satu Sagara Kolektif. Nah, orang kasih pertanyaan pertama. Apakah Anda sudah siap menjawab, Bapak Ibu Saudara sekalian? Iya. Makanya jangan formal-formal kok tuh guys. Kita ini cerita semua jadi formal ini dia. Tuh bahasa Manado, mix bahasa Indonesia. Oke, santai aja teman-teman ya. Tolong maklum karena kata teman-teman muda ya di sini yang bergerak di bidang media dan seterusnya. Mungkin teman-teman boleh perkenalkan diri. Silakan, ada juru bicaranya atau seperti apa ini mekanismenya? Langsung, Kak. Iya, langsung saja dari Kak dulu. Oke, Pampar. Kak Abi silakan. Ini Satu Sagara Kolektif. Nah, mungkin orang tanya dari apa ini gitu. Oke, apa ini Satu Sagara Kolektif? Nah, Satu Sagara Kolektif seperti namanya kolektif itu kan yang orang tahu pada umumnya yaitu suatu kelompok atau kebersamaan. Jadi Satu Sagara Kolektif ini sebenarnya salah satu komunitas yang ada di dalam Satu Sagara. Nah, jadi torang di sini Satu Sagara Kolektif itu torang perkumpulan anak-anak muda atau kebersamaan untuk menciptakan suatu kekreativitas dan juga membangun narasi yang positif tentunya seperti itu. Membangun narasi yang positif Yes. ya. Dengan versi teman-teman muda Gen Z, ciri khasnya dengan media ya. Ya, digital. betul sekali. Wow. Dan boleh tahu kalau dia tujuan secara spesifik dan lebih kompleks, boleh dikasih tahu mungkin atau ada tambahan dari teman-teman yang lain boleh. Oke, mungkin dari kita dulu sedikit. Tujuan dibentuknya Satu Sagara Kolektif ini, seperti yang kita bilang tadi, torang di sini anak-anak terkumpul dengan torang P bakat masing-masing dan torang itu membangun torang P bakat dari sini. Jadi ini sebagai wadah untuk torang berkarya, berkreasi dan akhirnya menciptakan suatu karya yang baru yang tentunya positif. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Tadi Kak Abi so bilang menjadi wadah ya untuk berkreasi. Mungkin ada tambahan. Adit. Sama sih kayak juga Kak Abi juga tadi. Satu Sagara Kolektif itu dia merangkum anak-anak muda di Manado khususnya untuk bisa lebih kreatif dalam dunia media. Seperti yang kita tahu sekarang di dalam era digital sekarang semakin canggih dan kita bisa melakukan apapun seperti kayak AI yang sering kita gunakan. Betul. Nah, itu di situ kita juga bisa menggunakan kreativitas kita dalam memproduksikan suatu bisnis kita ke depannya. Oke. Iya, luar biasa ya. Teman-teman orang boleh dengar sama-sama ya. Juga bersama dengan senior sini ada Coach Steve sama dengan Chef juga ya. Dan mungkin ada sedikit pertanyaan kecil lagi ya. Teman-teman ini tadi kalau nggak salah dengar ya, ada sebutan saya siapa sebagai apa. Ini ada pengurusnya berarti. Kalau di Satu Sagara Kolektif itu dia tidak ada pengurus. Jadi tidak ada. kita semuanya di sini dalam Satu Sagara Kolektif kita semua ada leader. Semuanya leader. Oh, jadi iya. tidak ada yang namanya anggota, ketua atau apa, tidak ada. Jadi semuanya leader. Jadi kita jalannya sama-sama. Oh iya, isi. Wow, tepuk tangan dulu dong ya. Dan orang pause dulu sedikit di sini. Orang berpindah dulu ke arena yang orang dah santap sekarang tuh. Ada tadi. Kebetulan tadi ada keluar 8 piring makan sebagi, no. Saya mohon maaf ya, supaya teman-temanku agak sesuai cuaca. Jadi agak brutal dalam hal makan memakan. Jadi amfibi juga lah begitu. Semua orang makan dan begitu. Nah, tapi memang karena enak. Ya betul ya. Iya, karena kebetulan orang semua ada makan. Kita juga termasuk maksudnya. Tidak menyerang salah satu personal ya. Nah, di sini Chef orang mau tanya, ya menurut Chef apa kira-kira yang dipikirkan Chef sebagai tuan rumah ya, memposisikan sebagai tuan rumah untuk menjamu tamunya ini dari segi F&B, food and beverage. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sudah mendapat informasi ya bahwa hari ini kita ada kegiatan ya bincang-bincang ringan lah untuk program-program kita ke depan seperti apa, terutama di bulan Februari nanti ada yang event Valentine, terus ada yang keagamaan juga, ada 2 agama besar yang
di Februari itu kayak puasa sama Imlek juga kan. Oh iya. Makanya teman-teman dari tim Sagara kita undang untuk kita sharing bersama. Tentunya Chef sebagai tuan rumah telah mempersiapkan sesuatu ya, masih rahasia juga. Masih Nanti rahasia. setelah ini dari teman-teman semua pasti bisa melihat atau mencicipi apa yang akan Chef hidangkan setelah ini sebagai tuan rumah yang baik juga ya. Jadi ada yang ini. Pasti. Iya, ada. cuma memastikan. Aman, aman. Aman Apalagi saya. Jam ini udah lat dinner ya kayaknya. Nggak apa-apa, anak Udah muda. masuk jam anak 9. muda. Iya, nggak apa-apa sih, aman. Yang Soalnya penting saya dengar-dengar udah mulai rock. Iya, Iya, kan? jongan. Oh iya, kesannya yang udah jepit kok ini sih. Sih kebanyakan mic-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti dari tuan rumah menyediakan yang terbaik lah ya. Iya, pastinya. Untuk tamunya, dan sebenarnya kalau mau bilang tamu juga nggak pure tamu sih ini sih. Karena hampir hari-hari sih. Iya, hampir hari-hari kita lihat semua story ini. Ih, mengalir ada saham orang di desa ini loh Kang. Ternyata merupakan satu keluarga juga ya. Bersama juga dengan Torang di tim media sosial bersama dengan teman-teman Satu Sagara Kolektif. Torang bergerak di bidang media sosial. Mungkin Torang membantu dengan apa yang Torang bisa. Mungkin kalau dari Chef tadi menyediakan hidangan yang bergizi, enak, lezat ya, dan sesuai Torang pe porsi, tenang jo, pasti banyak yang dapat sadia. Tepuk tangan dulu dong untuk Chef Torang ya. Wow, luar biasa. Chef Imran ya, luar biasa. Tapi kita tanya sedikit boleh ini? Ini agak personal. Bisa ya? Tadi ada tersinggung DJ. Jadi ada sekaligus ini. Gimana? Bukan. Oh. Sebenarnya DJ itu marga ya. Oh, marga. Kirain ada apa sebutan VJ gitu ya? Apa? Nggak apa-apa. Dari marga itu disingkat ya, DJ. Itu marga aja, ejaan lama. Tapi kalau untuk disc jockey sendiri sedikit-sedikit bisa. Hey, coba. Orang coba nanti. Terus kan ada berapa malam di sini, Chef di? Kalau nggak salah sampai tanggal 12 kan? Memang tahede. Ini orang mana bilang tahede. Tahede, tanggal 12. Memang Kalau di listnya seperti itu. ini luar biasa. Berarti pagi, siang, malam ya? Iya, full. Iya full. Nah ini karena ada laki-laki sih, terang tahu kok puru-puru mana. Iya, tuh. Orang kan satu keluarga nih, berarti nggak ada apa-apa tuh matanya Pak. Aman. Hampir siang biasanya jaga bunyi kalau di rumah dah gitu. Antara tikus kepala hitam atau memang orang dan kalau umur-umur begini sih umur-umur naik badan toh. Nah, jadi kalau hampir siang begitu pun kira-kira ada apa? Nantinya untuk sampai tanggal 12 Chef nyatakan aman ya untuk konsum apa semua itu. Baik dari breakfast, lunch, dinner kita udah siapkan. Nanti tinggal dari teman-teman mungkin yang siapa ketuanya tim Sagara. Oh semuanya leader kan? Leader, ya, leader. Semuanya leader sini. Jadi kita sudah siapkan mulai malam ini besok breakfast terus lunch sampai dinner. Wow. Full service. Wow, full service, tepuk tangan dulu. Mau disukanya mau makan. Yang tepuk Itu yang utama, yang utama. Mesti ini ya. Sekali lagi tolong kasih tepuk tangan untuk Sintesa Peninsula Hotel Manado ya, bersama dengan Chef Imran di sini. Luar biasa. Dan orang pause sedikit. Chef izin, orang beralih ke skala-skala apa dong bilang kekinian di orang di Manado Sulawesi Utara. Ada yang ya orang jarang dengar maestro begitu dan tuh maestro. Cuman karena saking rendah hatinya orang coach yang satu ini dia bilang jangan jaga panggil begitu kuat. Panggil itu kita nama atau bro. Ya kalau begitu orang sepakat karena satu keluarga orang panggil bro Steve ya. Ini penggerak pelintang dan sepertinya bukan cuma pelintang, Stokal. Ya. Di bidang apa lagi boleh diceritakan? Jadi sebelumnya untuk program ini kita rasa bagus sekali. Jadi untuk program Satu Sagara Kolektif sebenarnya bukan baru hari ini kita dengar. Sudah dari awal tahun saat pertama kali berkunjung di Peninsula diundang oleh Pak GM Peninsula langsung. Pertama kali Dan tentunya ini bukan kali pertama datang di sini. Sudah dari pertama bahkan bawa tim, masih ingat kan dia? Oh iya, yang tahun lalu ya? Kita di rooftop. Iya, pokoknya di atas tahun lalu Betul. itu. Kemudian ada beberapa kali juga datang untuk mengisi
acara di sini. Iya. Maksudnya pertama di tahun ini. Betul. Ya. Dan itu merasa kekeluargaan gitu. Jadi jadi bukan lebih lah kalau orang lebih daripada hubungan yang biasa-biasa. Kalau orang Indonesia bilang ada deklarasi self belong. Betul, chemistry. Apalagi dari makanan. Aduh, itu chef udah bilang tadi itu betul. Dan kalau pagi-pagi lapar, langsung tanya, pipirin semua justru ini, siapa tahu dapat gratis. Nggak begitu kan, selalu orang datang, betul ya? Selalu nggak disediakan. Iya, betul. Nah, jadi tadi bilang panggil bro, sebenarnya banyak yang panggil Pak kita, macam-macam inisial. Oh iya, boleh tahu. Ada yang panggil Mener, terus kita lama juga mengajar di sekolah. Nah, cuma mungkin sekarang sulit belum pernah percaya setelah. Berarti itu murid sekolah. Ada yang dia panggil Kak, pas itu murid di luar sekolah. Murid di luar sekolah. Kemudian dia panggil Coach, pas itu murid Kolimban. Dan banyak lagi. Tunggu, ada satu sebutan kayaknya Coach lupa bilang. Apa? Komdan. Soalnya setelan Intel tuh. Ada juga yang dia pakai Om. Oh, iya karena betul. Tentunya kalau secara pribadi kita sangat senang karena bisa ada kolaborasi tentang perkembangan seni budaya. Karena di seni budaya ini kan kearifan lokal untuk daerah, khususnya di Kolintang, yang orang bangga bahwa di Kolintang ini sudah diakui UNESCO sebagai kekayaan budaya tak benda milik dunia. Asal Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Wow, itu kebanggaan. Itu tepatnya diakui di Paraguay pada tanggal 5 Desember tahun 2024 lalu. Oh iya, kita hadir. Ya, nah, tentunya tapi harapan dengan adanya komunitas Satu Sagara Kolektif ini bisa memberikan dampak terhadap pengembangan seni budaya. Jadi itu jangan cuma satu dampak, bisa memberikan multiplier efek, terutama dampak pengembangan. Iya, artinya ini kan cakep-cakep semua, pasung-pasung. Makasih. Muda-muda, pasung-pasung, kemudian dapat lihat potensial sekali. Ya. Jadi jangan cuma suka yang lain. Maksudnya di lain apa itu? Seperti di bidang yang lain. Di bidang yang lain. Seperti olahraga, seperti apa juga yang lain-lain seperti apa. Sisihkan juga itu keinginan untuk pengembangan seni budaya. Begitu. Betul. Karena Kolintang ini juga bisa memberikan dampak ekonomi bagi orang, bagi ngoni. Khususnya Kak Steve sendiri sudah merasakan tuh dampak ekonomi yang bukan oleh Kolintang gitu. Berarti Coach Steve juga sekarang memang menghadapi Kolintang dan hanya Kolintang. Betul, memang, ya? sudah Serius, meninggalkan latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan sebelumnya. Memang kurang pure di Kolintang. Jadi elekan mimpi kalau mimpi Kolintang. Sudah mimpi lain. Wah, berarti ini lama CS dengan Bruce Lee. Soalnya pernah dengar ini Coach. Kita nggak betul atau salah, koreksi kalau salah ya. Bruce Lee pernah bilang lebih baik dia takut kata orang yang belajar satu jurus 1000 kali daripada belajar 1000 jurus cuma satu kali. Soalnya salah. Betul. Makanya Kak Steve senang sekali kalau ada, jadi kalau kesan awalnya itu Kolintang cuma diminati oleh sama tadi kalau orang bapak panggil maestro, dapat rasa tapi dia cupanya kayak gini. Kita bilang sudah begitu, karena maestro itu ada DP urutan. Kalau sudah bilang maestro, belum di situ, masih suka muda-muda sedikit. Berarti paling atas sih. Mas berapa estimasi kira-kira kapan? Biar kita rasa bukan itu hal yang poin yang paling penting. Tapi yang paling penting bagaimana kearifan lokal kita itu dalam hal pengembangan seni budaya khususnya Kolintang itu bisa membaur di segala kalangan. Nah, Kasih datang sini bukan sendiri, ada juga teman-teman yang lain. Itu juga sih. Mungkin pernah nonton Indonesia Got Talent. Itu meja lain. Itu yang camnya boleh arahkan ke arah. Iya, sebenarnya inframe harus. Iya, pagi-pagi berdia malu. Macam kalah ganteng lebih tekal. Soalnya orang bertahan lama gua. Soalnya dia di Indonesia Got Talent semua tuh talent lain jadi pipa dia. So jelas. Soalnya sampai datang di kamar Batoki. Kak Desi. Tak bongkar lagi. Gitu. Dan tentunya ini kebanggaan orang karena Kolintang itu bisa masuk ke segmen anak muda.
Segmen anak muda. Juara 3 Indonesia Got Talent. Iyo, siapa nih tahu. Ah. Mengharumkan Nah, nama baik. tentunya teman-teman semua, adik-adik semua memiliki kesempatan yang sama gitu untuk membawa harum nama Sulawesi Utara. Bahkan lebih. Ini cakep-cakep. Kalah dia itu. Masih Ngoni lebih Kalah. cakep. Kemudian baru kalau mau latihan, ya nggak susah. Nanti Kak di sisi latihan. Terutama yang bagian ini nanti dia kasih latihan. Bagus loh. Iya. Nah, Coach, kita nih tahu Mbak. Boleh. Nanti sebentar juga selain Kak Disi, ada tuh mungkin kalau pernah coba Uni di Facebook yang anak kecil viral dengan Kolintang, Arsi, itu ada di sana. Oh yang nggak terkira dia main Iya, kasar soalnya masalah. kecilnya ada palia kok. Iya, lagi Kalau enggak. gini tapele. Iya maksudnya. Begitu. Dan juga ada teman-teman dari DC yang lain. Nanti boleh mau dengar. Wah. Tuh dua orang mau bermain kok. Ternyata Kolintang betul. Bukan sama tuh. Bukan cuma seperti itu. Di Kolintang ini satu kelas lebih tinggi. Satu kelas Begitu. Tentunya harapan Kak Steve dengan adanya satu Sagara. Sagara kolektif bisa memberi dampak juga pada pengembangan seni budaya khususnya Kolintang dan juga seni-seni budaya yang lain. Ada maengket, ada kabasaran, macam-macam pokoknya. Begitu. Ingat juga pakai kata-kata. Wow, tepuk tangan. Tadi ini menyambung ya karena hampir 80% menyinggung tentang anak muda dari segi musik daerah Kolintang ya. Nah, sekarang kita mau tanya dulu pedorang. Kita mau tanya pedorang. Ada serumah. Soalnya kita dapat story tadi, orang bilang, Kak, tuh baju merah, tuh baju merah. Baju merah yang mana? Merah ada dua sih di situ Kak. Iya, Ada merah maron, ada merah ling-ling. ada merah muda. Karena di Jakarta sana kok kenal, berarti top. Memang karena orang ini ya ketuk dengan anak cuma putar-putar di muka lobi pen ini. Orang kan so merajalela sampai di luar-luar ya. Nah, orang mau tanya yang berkesinambungan dengan apa yang Coach Steve tadi bilang untuk anak muda. Nah, jadi ini kita mau tanya dari POV, pandangan sudut pandang anak muda ini. Bagaimana tamang-tamang muda pandangan terhadap musik daerah ya? Terhadap musik, terlebih khusus musik Kolintang. Tapi kalau salah tamu bantah. Mati musik. Soalnya di Kolintang kita tahu dari ujung akar sampai ujung daun. Berarti Coach satu-satu mesti. Sama Baswara. Sama ini Baswara. Dimulai dari mana Coach? Bebas sini atau sini? Ada baju merah. Merah. Baju merah. Kang. Dia langsung baju merah yang di sini kok mau putar dia bagi jalur. Oke. Ya. Pandangan anak muda ke alat musik Kolintang. Simple sih sebenarnya, karena asal orang mau belajar, pasti Kolintang itu bisa bikin orang PHT kan kayak teiko dan rupa asik kurang main. Jadi akhirnya boleh mengembangkan, betul tak? Next. Jadi perasaan terang. Siapa mau kira muda tuh? Merah muda kata dulu. Iya. Jangan langkang. Iya, merah. Lempar batu sembunyi tangan. Di perbatu sembunyi di dalam. Lanjut. Kolintang. Iya. Soalnya tadi sudah singgung hati, jaga gitu semua utuh. Iya, tentang pandangan anak muda terhadap Kolintang ya, musik daerah. Bagaimana Musik ini? daerah. Dari segi manfaat boleh, dari segi apapun. Gitu. Kok belum tahu nama, jadi Oh, berarti basein, bilang nama. Kan tanya tahu apa dengar. Perkenalkan, tapi nama Luana. Luana. Jadi menurut Luana itu musik boleh motivasi pak anak-anak muda. Motivasi, bisa memotivasi anak-anak muda. motivasi deh belum baca. Soalnya ada pembaca, berarti 100 untuk Anda dan selamat menjawab untuk peserta selanjutnya merah terang. Silakan doi, nama dulu Besti. Perkenalkan, nama saya Krisi Sumayo. Menurut saya, Sumayo. Sumayo. Cuma ujung udah pedih. Bayo, Sumoyo, Masoyo, Sumayo. Banyak Kang, banyak. Menurut saya, musik tradisional Kolintang itu khususnya di Patorang sini di Sulawesi Utara
itu bisa lebih berkembang lagi bagi anak muda karena zaman sekarang anak muda lebih ke main game, sudah lupa dengan musik tradisional yang orang pe daerah. Oh, jadi orang sudah lebih fokus ke game-game zaman sekarang anak-anak generasi Z ini dan Alpha dan seterusnya. Jadi orang mesti rangkul supaya orang tahu juga orang pe musik tradisional pada pe daerah. Pak ini kan kolintang toh. Pandangan memang mantap sekali. Dan ini so kuliah semester berapa? Masih SMK. Masih SMA. SMK. Oh, nanti kakak biayai. Masih SMK ngapain pandangan seluas begitu Oke, kita tunggu yang akan kuliah. Iya, kita tunggu doh. Oke, mantap sekali Christian. Oke, lanjut. Lanjut Christian, kita sebelah kiri, lanjut. Perkenalkan, nama saya Graciela Rampan. Jadi menurut saya musik kolintang itu dapat menyejukkan hati kita, menjadi hiburan. Oh, ini banyak yang hati ini, susah mau bantah. Terus, DP hati belum terus itu. Terus. Selain itu juga kan dorang pikir itu musik kolintang itu dorang iringi cuma lagu-lagu tradisional. Padahal musik kolintang itu kan tidak selalu dengan lagu-lagu tradisional, bisa dengan lagu modern. Siap, memang kalau suami hati mentok. Yang penting ada lain di mulut, lain di hati. Ada isi begitu. Keluarkan ilmu sayang. Oke, lanjut. Nah, Perkenalkan, nama saya Gabriela Martaoli. Siapa? Gabriela. Jadi menurut saya waktu pertama kali mendengar kolintang itu punya suara yang unik dan merdu. Jadi dari saya sendiri saya mengharapkan, karena mungkin belum semua orang ya belum terlalu kenal kolintang, apalagi di zaman sekarang sama Iti bilang tadi anak-anak kurang banyak main HP, jarang dengar musik tradisional, terutama kolintang. Jadi harapan dari saya sendiri semoga anak-anak di luar sana, teman-teman boleh mendengarkan kolintang dan dilestarikan dengan baik. Cocok jadi anggota dewan. Itu pernah malik. Macam dapat tahu dong masa depan. Kita cuma lihat dari Pelenggang sudah paling ya. Oh, iya. Coba lenggang. Ya maksudnya aku bilang dapat lihat dari lenggang. Kita kan belum perhatikan. Iya, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Britney Hidayat. Jadi menurut saya kolintang itu adalah bagian identitas budaya yang perlu Tuhan melestarikan. Oh, bagus sekali. Tapi ini coach, kalau nggak salah dia tahu bahasa Mandarin. Kemarin sempat viral loh. Aduh, mati musuh. Jangan kayaknya. Torang ya. Karena torang kan nggak mengerti. Jadi apapun yang dia bilang kayaknya aman sih. Siap. Markus banget. Beberapa lagu Mandarin kan dibawa kemarin internasional kan. Nah, ada boleh coba Mandarin. Posisi gimana? Apa terakhir? Ya, kalau kita pribadi frame serta dengar lebih pendapat tadi tuh ini belum kita sangat senang karena muda-muda punya pandangan yang luas. Nanti berikut coach cuma yang kolintang bisa keliling dunia, Eropa sampai di Afrika. Nah nanti harapan ke depan coach mau lihat IKG 5 tahun depan tak sudah itu di peninsula ini. Udah satu tim jono tuh orang foto kalau di jono tenang. Itu jadi motivasi. Tapi yang paling penting coach mau tunggu mau nih kata-kata tadi. Jangan lain di mulut, lain di hati. Buktikan. Nah, ya, berarti coach ini kita membantu menyuarakan teman-teman juga karena mumpung masih muda tuh. Karena coach tadi begitu, mungkin dorang sempat berpikir tadi ada bisikan-bisikan. Berarti mau belajar dulu, minimal test drive. Sebentar boleh kira. Aduh, boleh. Lu mau sampai pagi boleh. Jadi, memang pagi kalau pagi. Pagi kalau pagi. Tapi orang dengan kolintang. Ya, tepuk tangan dulu. Siap. Oh, positif, luar biasa. Nah, ini masih berkaitan guys. Nah, kita mau tanya ke kaulah muda juga. Berkaitan dengan food and beverage. Orang tapantul-pantulnya nak apa-apa ya. Tapantul-pantulnya nak apa-apa. Food and beverage. For teman-teman muda yang dengan gaya lifestyle kekinian, sering ngopi, chef, dan lain-lain. Makanan apa atau minuman apa yang menjadi favorit teman-teman di saat ini? Ada nggak yang kita rasa boleh mengkompak sih kalau masalah ini? Kalau minuman apa? 1, 2, 3. Kopi. 1, 2, 3. Kopi.
Air putih ya. Kalau saya bilang tetap air mineral ya. Iya, sehat. Ada orang bilang orange juice, ada yang bilang kopi ya. Karena zaman sekarang anak-anak Gen Z kan Gen Z itu banyak sering nongki-nongki. Ya. Yang katanya manjung ngopi, sampai di rumah kopi, ya enggak beli kopi. Ini kan lucu gitu. Nah, baru kalau makanan apa guys? Apa? Apa aja sih? Salah satu. Dessert. Wih, dong langsung coba dessert. Nah, berkaitan dengan tadi, kenapa tidak? Nggak ada yang cuma tinutuan ke, toh, nike ke, bagaimana itu coach? Karena iya mulai. Kita kemarin bukan mau bilang apa, kalau makanan di sini memang dibungkus, memang Enak. paling mantap. Oh, tetap terbaik. Di sini, dorang Soalnya kita itu tukang memasak jadi baru cium DP ini, ini pasti Goraka ini dengan jago cium, makanan luar biasa coach ya. Wow, nah ini chef tadi mungkin sedikit mendengar pendapat dari teman-teman yang suka dengan makan ada yang dessert, ada juga tadi bilang minuman langsung orange juice, kopi. Nah, bagaimana tanggapan chef ya dari segi kesehatan dan mungkin hospitality? Mungkin ada pandangan berbeda ya, chef? Oh ya. Baik, untuk food and beverage sendiri itu ada kategori masing-masing. Terutama ada namanya continental dan oriental. Itu untuk food dibagi dua ya. Continental sendiri itu dia lebih ke Eropa, sedangkan untuk oriental itu masuk ke Asia, mau China, Korea, Indonesia, itu masuk semua. Jadi di mana semua hotel itu pasti merujuk ke dua variasi menu ini, kontinental, oriental. Jadi kalau misalnya di setiap bidang itu pasti ada yang western, ada potato wedges, ada spaghetti bolognese, terus ada ratatouille. Tahu nggak ratatouille? Ada filmnya loh itu, yang ekor tikus itu. Nah, itu sebenarnya diangkat dari film Prancis. Ratatouille itu ekor tikus, tapi sayurnya itu di situ ada zucchini, ada tomat, wortel, dan itu yang viral di zaman itu. Jadi yang teman-teman yang lain misalnya sukanya bolognese, itu semua ada ceritanya masing-masing untuk semua. Ya. Terus masuk lagi misalnya ke oriental, itu per negara ya. Misalnya Indonesia per daerah masuk ke tradisional. Misalnya tradisional soup, kayak tradisional soup misalnya dari Manado ada tradisional soup apa? Brenebon, kuah asam. Toh? Terus yang kalau misalnya dari Makassar, soto Makassar, itu kategori tradisional soup, tapi dalam tanda kutip negara Indonesia. Tapi kalau misalnya udah keluar negeri, itu masuk ke apa? Oriental, Indonesian food. Iya, dia sudah mewakili Indonesian food. Oh iya. Karena udah ke mancanegara. Terus kita kembali lagi ke hotel. Jadi ada continental, oriental, terus ada tradisional juga. Jadi di semua hotel itu tidak ketinggalan yang tradisional. Sama dengan coach bilang kayak kolintang, dibandingkan dengan sekarang udah Gen Z ya. Udah main HP apa semua. Tetap kita kembali lagi ke tradisional, misalnya kolintang dari segi musik. Tapi kalau di makanan juga kebanyakan yang dicari, misalnya dari negara lain ya, atau dari daerah lain ke Manado, itu nggak ada yang mau cari pizza atau apa, enggak. Pasti mereka cari makanan lokal. Mau tinutuan, mie kuah cakalang, nike tondano, itu pasti akan dicari. Dianggap sebagai signature ya. Autentik dari Manado, itu yang dicari. Begitupun kalau kita ke daerah-daerah yang lain. Jadi mau gimana pun tradisional itu nggak akan mati ya. Tetap itu akan diangkat terus. Ibaratnya kalau misalnya dalam keluarga kita, nenek moyang kita lah.
nggak ada mereka pasti nggak ada yang sekarang. Betul. Berarti menyambung dengan apa yang disampaikan Chef tadi. Ada request ini malam makan apa? Mumpung masih sebentar memasak. Cepat. Ada? Tradisional, oriental atau terpental? Sama. Tuh tegang sekali buat dulu. Jadi kita sedikit. So, Relax. Jadi refleks. Apa relax? Bagi Santai. Refleksi bahaya kalau ketemu pijat. Jadi pijat refleksi. Jadi lain berarti. Iya. Refleksi jadi lain. Tiba-tiba tergambar. Terbayang maksudnya. Oke, back on topic. Alright. Nah, teman-teman semua, tadi lanjut, masih ada request mau makan apa? Masih boleh nih, belum keluar. 1. Waktu diberikan 40 menit. Enak juga. Ada dari pihak sayap kanan ada? Oh, babi tore kata gak? Kita sini nih. Itu asik untuk dibahas. Kebanyakan kalau untuk di hotel, jadi teman-teman harus pahami itu kalau untuk di Indonesia ya, itu konsepnya nasional. Oke. Jadi mau dimanapun di hotel itu halal. Semua hotel halal. Itu nasional. Kecuali kalau misalnya ada event-event tertentu yang di request, tapi itu kita gunakan wadah tersendiri. Atau hidangan yang dari luar masuk di hotel itu kita pakai tempat tersendiri. Tapi untuk pengelolaan atau mengolah jenis makanan-makanan tertentu yang khusus kayak pork, terus apalagi tikus, ekstrim lah ya. ular, Ya. itu nggak ada di hotel. Nggak ada. Iya. Tapi chef bisa. Bisa. Jadi kita misalnya untuk babi tore diganti dengan daging lain pasti kita akan olah. Bumbunya aja yang disamakan. Iya. Oke. Gitu. Jadi ayam lele, Bisa. ayam garlica, Ada daging sapi tinoransak. iya itu betul. ada. Ada. Ada kan? Ada. Ada. Memang. Jadi Cobain chef. Ya. itu ada semua. Jadi karena culture kita berbeda-beda ya, agama juga beda-beda. Jadi masuk ke satu tempat itu mereka nggak was-was ya. Betul. Bahkan sekarang ini hotel itu diwajibkan ada sertifikasi halal. Diwajibkan ya. Iya, sertifikasi halal. Supaya kita bisa memberikan kenyamanan kepada customer kita, kepada tamu kita. Bagus dong. Iya. Kan menjamin semua. Iya. Iya, betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi DP request itu boleh, DP bumbu boleh. Tenang, tuh. Untuk mengejar taste-nya aman, tuh. Tapi orang ganti dengan apa? Ayam, sapi boleh tuh. Iyo, tenang. Nah, ini ada 3 keluarga besar yang ngumpul ini luar biasa. Sekali lagi orang kasih tepuk tangan dulu. Wow. Orang tentunya pasti akan bercerita mungkin program ya. Kalau ada 3 keluarga besar tak kumpul begini, yang lain kalau bukan arisan tuh. Ini juga arisan gitu loh ya. Arisan versi City Peninsula Hotel Manado ya. Arisan itu kan acara ringan dan santai. Model sampai FB ya. Serius, tapi ini memang sense of belongingnya dapat banget sih. Soalnya, ya, acaranya keren ya. Ada isi-isi begitu tuh. Yang harmoni, mana quotes tuh. Ya, nah, orang akan start mungkin mendengar dari teman-teman Satu Sagara Kolektif. Ini programnya apa gitu untuk ke depan dan mungkin mulainya kapan ya, supaya orang sama-sama kan baku malendong tuh ini bareng itu sebagai satu keluarga, teman-teman ada program apa orang baku malendong, begitu juga dari tim Kolintang, dari chef ada perlu apa orang baku malendong, boleh silahkan Satu Sagara Kolektif programnya seperti apa jadi kita terus. Aku ganti kata. Untuk programnya dari Satu Sagara Kolektif sebenarnya kita sudah mulai dari besok. Besok? Ya, besok hari. Nah, besok hari itu kita ada yang namanya Stay in Motion. Stay in Motion. Ya, di situ kita mengadakan apalagi kan sekarang ini lagi ada
Hari Pohon Sedunia. Hari Pohon Sedunia. Ya, jadi besok juga kita akan mengenal pohon-pohon yang ada di Sintesa Peninsula Hotel. Oke. Dan juga kita akan melakukan foto shoot mengenai beberapa event kedepannya. Oke. Yaitu yang pertama di bulan Februari itu ada Valentine's Day, Valentine, Imlek, Imlek, dan Ramadan. dan Ramadan. Itu dia. Wow, ada 3 event besar Iya. juga ya, dan sudah di launch resminya besok ya, Besok. sudah untuk agenda pertamanya ya. Iya. Foto shoot session, Foto ya, shoot session. di apa sebagai bentuk perhatian juga kepada lingkungan ya. Iya. Untuk apa memperkenalkan nama-nama pohon tadi, betul ya? Iya, betul. Oke, kalau naik pohon, ya ada tegang sekali kok dalam muka tuh. Yang Iya penting lagi. kita memastikan supaya kan kalau ada mungkin siap-siap kan, mungkin stretching dulu ya, Steve ya. Gitu. Ada program-program lain tambahan atau mungkin minta bantuan dari keluarga besar yang lain boleh gitu. Pastinya ada ya Pak ya program-program kedepannya. Karena kan di sini semuanya Satu Sagara Kolektif, Bapak juga Satu Sagara Kolektif. Torang semua Satu Sagara betul. Kolektif. Jadi Torang sama ini Satu Sagara Satu Kolektif. Kolektif. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Satu Sagara Kolektif. Wow. Iya, jadi dengan agenda pertamanya sudah di launch besok Iya, ya. agenda Luar biasa. pertamanya. Kalau begitu Torang tanya dulu ke arisan yang di sebelah. Ini menarik ini. Kalau begitu Torang kasih yang di bidang musik dulu supaya ada DP entertain sedikit. Secara apa namanya musik budaya dalam hal ini Kolintang, ada apa namanya proyeksi apa untuk mungkin ke depan, besok, lusa atau bulan Iya, depan? siap. Kalau kita lihat sih ini proyeksi. Ini Proyeksi di depan. Wah, ini mau cari proyeksi di mana nih? Iya, iya. Dan ini itu ars ini, masa dia boleh jago kok ini boleh. Nah, nanti saya akan orang boleh berkolaborasi. Tentunya fasilitas kan di hotel so ada, Kolintang. Oh iya. Nah, Betul. nanti boleh mau bikin jadwal latihan, misalnya 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 1 kali. Iya. Orang boleh latihan. Kalau misalnya saya sebentar mau masak bagaimana? Kolintang tetap boleh. Boleh. Kalau kita sih nggak mau lihat chef, kita mau lihat teman-teman. Kalau orang sudah Wih, tepuk tangan dulu guys. Aduh, artinya ke depan nanti harapan ke depan bukan cuma harapan sia-sia ya. Betul. Misalnya Ngoni bisa menjadi duta kebudayaan dari Sulawesi Utara yang bisa mewakili di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Karena dapat peluang itu ada. Tapi yang lebih dulu Ngoni mesti belajar dulu. Ya, Toh, betul. ada kemauan untuk belajar alat musik Kolintang yang merupakan trompet khas yang sudah nasional dan internasional. Tapi harapan ini, pasung-pasung semua begini. Kolintang mau jadi mahal tuh. Mau pasung-pasung begini, betul tahu. Misalnya orang cuma mau bayar 1.000 orang. Marlan-marlan kan ini tuh dari Satu Sagara Kolektif ini jangan bayar 1.100. Yes. Oh my god. Yang penting orang ada kemauan dulu, baru harus konsisten. Gitu. Jangan masih Januari, susah meringan pun Natal. Nah, susah menjadi itu. Kira-kira begitu. Kok singgung tadi soal dompet kemauan, konsistensi ya. Kalau mau itu harus konsisten. Nah, orang batanya balik ini sebagai Siap. anak muda. Kira-kira ini kalau orang konsisten, coach boleh jamin konsisten ini ya? Itu Berapa lama melatih dari itu jamin. Kalau masalah jamin kita jamin. Kita ada balatih Kolintang itu kan cuma 1-2 tahun. Wih, kasih tahu. Jadi ada jaminan asal Ngoni konsisten dan punya keinginan yang kuat. Karena tuh keinginan itu paling penting. Karena biar lihat orang coach mau berumpa sampai di plafon situ. Kok Ngoni cuma ya mana juga ya susah itu. Iya, harus ada. Karena sama dengan 7 jurus tadi yang Anda bilang, friend. Bruce Lee. Sama tuh Bruce Lee bilang. Orang itu cuma boleh kasih jadi Ngoni sampai nilai 2. Yang mau bikin Ngoni sampai nilai 8 sampai bilang itu Ngoni diri sendiri. Oh, betul. Ya dong. Itu DP. Toh? Itu. Jadi tinggal orang mau diskusikan dengan chef, dengan Pak GM, dengan manajemen Peninsula untuk 1 minggu 2 kali. Kalau masalah pelatih perubahan. Ke Major 9 susah bilang. Kan terus ganti akan dulu. Baku ganti dalam arti positif. Oh, kakak. Baku ganti mau belajar. So siap, kenapa baku ganti akan belajar Kolintang? Iya. Belum tuh lain-lain. Apa dong ada kumpul situ?
gitu. Terus asal Moni ada keinginan dan suka, itu yang paling utama. Mas mau tadi sama dari habis podcast. Boleh. Orang langsung situ boleh. Banyak tuh pelatih. Banyak pelatih, tepuk tangan dulu. Alright, terima kasih. Iya. Dan setelah dipaparkan arisan selanjutnya, asik. Orang beralih ke makanan dan minuman karena orang Manado itu selalu acara puncak. Saya kalau tanya acara puncak orang kawin, wedding, makan. Acara puncak ulang tahun, makan. Jadi semua tentang kampung Dega. Nah, ini ya kenapa orang kasih di closing karena tuh semua batagi. Nah, bukan maksudnya orang akan mendengarkan mungkin tadi Chef ada bilang surprise. Nah, surprise ini di penghujung podcast diberitahu atau memang ada momentum tersendiri untuk dikasih tahu nih. Tadi ada sebut surprise soalnya kan? Surprise ya, pasti teman-teman semua setelah ini kita akan makan bersama. Itu dia. Special dinner. Nanti saya sudah sediakan itu round table. Wah. Iya. Kita makan bersama sama anggota dari kos juga kita sudah siapkan. Tak cover ya? Iya. Wih. Semua kita sudah siapkan. Nantinya jangan mau makan begitu, nanti chef akan tanya. Ini rasanya gimana? Chef juga kan butuh inputan seperti itu. Betul. Iya. Oh, berarti ada orang ikut juga ya? Berkembang begitu untuk perkembangan suatu menu seperti apa. Jadi masukan. Iya, untuk masukan. Ya. Jadi ya menu-menu Tema. Spill. Jangan terus apa spill. nanti di terserah aja. Kan semua bunyi no. Penasaran no, soalnya semua bunyi kan. Soalnya saya sudah dengar kan, dorong sih. Membantu saja kan, menjembatani kan. Iya. Jangan pernah di stop, saya beli roti senyum. Senyum lapar. Malu-malu tapi lapar. Kita sedia sama antar kalau orang mau makan. Kenapa Bang? Ada sedia review bawa catatan, ATK, ya maaf. Karena mau ada penilaian sedia. Ada penilaian, ada kuesioner juga sama siap. Iya, pakai bawa pulpen. Ada tambahan lagi chef dari Oke, dari dunia food and beverage sama kayak Coach Stanley tadi. Jadi kita harus ada kemauan juga dan konsisten. Jadi di dunia kuliner itu jangan untuk sekarang ini chef itu udah dikenal di mana-mana. Tapi 10 tahun kemarin, 20 tahun kemarin chef itu hanya dipandang sebelah mata. Dan enggak main-main, gaji seorang eksekutif chef atau chef itu lebih tinggi loh, menjanjikan. Iya, bisa dibilang 2 digit. Wush. 2 digit. Tidak apa-apa untuk orang Indonesia. Wih, sebagai saya kan ponakan semua ada datang. Semua pagi petani. Dari ampau kasih di makanan. Oh, bagus juga. Keren. Jadi kalau untuk di food and beverage sekarang udah ada sekolahnya juga di pariwisata, perhotelan, terus ada tata boga. Jadi semua itu terorganisir dengan baik. Kalau sekarang lebih gampang lagi ya untuk kita belajar dari Google, bisa dari YouTube. Tapi kalau misalnya 20 tahun yang lalu Coach, itu cukup dalam bentuk buku aja. Mau ambil saja untuk catat itu setengah mati orang bilang. Sewa ya. Iya. Kuncu dulu orang bilang. Jadi pelit ilmu. Iya. Sifu Chinese itu kunci ilmu. Tapi bahasa Mandarin itu gua sisi Jadi untuk sekarang ini udah sangat gampang, sangat mudah. Jadi kita search saja di Google untuk semua jenis masakan, itu pasti resepinya akan keluar. Tapi kalau untuk seorang profesional, kita lihat saja, kita bisa bayangkan ini teknik metodenya seperti apa dan jadinya akan seperti apa. Tanpa melihat ada gramaturnya, kuantitinya berapa. Itu seorang profesional. Tentunya untuk mencapai di titik itu, kita harus belajar juga. Jadi butuh dasar yang kuat untuk mencapai di satu titik yang levelnya udah kayak senior atau dipanggil coach lah atau maestro.
butuh proses semuanya, nggak ada yang instan. Konsistensi ya. Iya, ini instan aja harus kita rebus dulu, Iya, baru bisa betul. dimakan. Ada proses juga. Ada proses, iya, nggak ada yang instan. Ngeri. Tepuk tangan dulu ya. Ada tuh yang quotes itu mie instan aja. Tuh, DP nama sih jelas-jelas instan, tapi prosesnya apa? Cara buatnya tetap di proses. Dibuka dulu bungkusnya, tuh, dituang dulu dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan problematik yang terjadi di ngeri bahasa politik ya? Enggak, santai aja. Jadi chef ini kita dengar chef ada pernyataan, kita belum konfirmasi apa itu benar atau benar. Jadi ada yang bilang begini sih, kenapa kepala kok head chef itu selalu laki-laki? Tapi chefnya banyak juga perempuan, tapi headnya harus laki-laki. Ada alasan khusus nggak sih? Oke, ini masalah apa ya? Klasik lah. Karena dulunya itu yang dikenal orang yang mendengar untuk masak itu pasti perempuan, ibu-ibu. Tapi untuk dunia sekarang, terutama di restoran atau di perhotelan, itu kenapa kebanyakan eksekutif chefnya itu atau chef-chefnya, koki-kokinya itu laki-laki. Bahkan yang perempuan itu hampir nggak ada. Karena dari alat-alat yang digunakan di restoran atau di hotel itu tidak menggunakan alat-alat rumahan. Kita di situ punya oven, istilahnya ada equipment. Chillernya saja itu, walk-in chiller, semua teman-teman bisa masuk di dalam. Walk-in chiller, ada walk-in freezer. Iya. Iya, walk-in, berarti kita bisa masuk. Kita bisa masuk semuanya. Ya, jadi setiap hotel itu atau ada beberapa restoran tertentu itu memiliki barang itu, baik dari walk-in chiller. Jadi bentuknya itu, misalnya nih, bisa dibilang kayak ruas kamar 3x3 itu chillernya aja. Di dalam chiller itu ada freezernya. Nah, terus di kitchen itu sendiri area danger ya. Kenapa? Satu itu lumayan dengan api. Terus minyak kena di lantai, licin, terus barang tajam, pisau, sepatunya aja kita punya sepatu khusus, safety shoes. Jadi nggak sepatu atau apa pantofel itu nggak berlaku di kitchen. Kita punya sepatu sendiri. Jadi yang di atasnya itu kita punya gantungan besi. Kalaupun pisau jatuh di atas apa itu di atas sepatu, itu kita safety, nggak iya, dia nggak akan tembus. Terus dari safety shoes kita juga, walaupun licin, minyak, itu kita nggak akan jatuh. Jadi sangat danger ya, kalau misalnya ada ibu-ibu atau apa yang bekerja di kitchen itu. Terus yang kedua, alat-alatnya itu sangat berat, tentunya memerlukan tenaga yang ekstra. Mungkin kalau untuk perempuan atau cewek-cewek lebih pilih ke cool kitchen, lebih pilih ke pastry, karena di kitchen itu nggak cuma masak doang, ada stall-stallnya atau bagian-bagiannya dari cool kitchen, terus masuk ke hot kitchen. Cool kitchen itu dia mengolah semua appetizer yang cool, kayak salad buah. Terus hot kitchen itu semua untuk misalnya kalau kita makan sebentar itu yang olah dari hot kitchen. Jadi kitchen panas di situ proses pengolahan makanan berat kayak masakan tadi bilang tinoran apa semua itu di situ. Dan kompornya itu bukan kompor rumahan ya, kita menggunakan blower. Dalam 5 menit saja langsung makanan itu udah bisa dimakan. Jadi tekanan apinya itu sangat kuat ya. Jadi bukan memakai gas dan dibantu sama listrik. Jadi kalau salah satu mati ini nggak berfungsi. Jadi kita nggak menggunakan alat-alat yang rumahan, misalnya kompor, hot, bola sumbu itu kita nggak pakai. Ini memang alat profesional. Iya. Ini edukasi ya, guys. Jadi kita juga pas dapat ingat, kita tanya pas mumpung ada orang profesional di sini, ada chef Imran di sini. Jadi dijelaskan langsung ya, keren sih.
Terus bagian lanjutnya dari cool kitchen, hot kitchen, ada namanya bacer. Tahu bacer? Baca. Tukang jagal. Baru dengar. Jagal tahu tukang potong. Oh, iya. Nah, jadi di situ tugas khususnya itu, misalnya ada ayam nih, dia bagian memotong ayam, spesialis, bisa dipotong 12, 24, kita cuma bilang aja, ini menunya ini, misalnya ikan asam manis, dia udah tahu potongannya seperti apa, apakah di fillet, atau di boneless, ada istilah-istilahnya itu. Jadi kalau di fillet itu, hanya dagingnya doang yang dipakai, tulangnya dihilangkan. Nah, terus ada steward. Steward itu khusus yang mencuci piring. Tapi jangan teman-teman bayangkan mencuci piring kayak di rumah ya. Jadi kita semua menggunakan mesin. Jadi di situ ada air panas, ada air dingin. Terus kita udah menggunakan chemical secara otomatis. Jadi piringnya aja yang kita data kotor, masukin di mesin, itu dia udah mencuci sendiri. Masuk basah, keluar udah panas, sudah kering. Jadi prosesnya itu mesin yang olah semuanya. Masuk basah, Keluar udah kering, panas. Ya, Nah. panas juga. Jadi kayak ini namanya chinaware, silverware, kayak goblet seperti ini, itu ada mesin yang khusus yang kita gunakan untuk mencuci. Oh, ada khusus lagi, beda lagi. Beda. Ada pot washing, ada dishwashing. Jadi kalau dishwashing pasti ya taruh dishwashing. Dish kata dasar dish itu kan lempengan kayak plate kan, kayak dish kan, dishwashing. Jadi tempat cuci piring. Tapi kalau untuk pot washing itu kayak wajan-wajan kita punya terpisah. Yang ini yang penuh arang, tempat nyucinya sendiri, dan untuk kayak plating, untuk hanya untuk makanan tempat cucinya sendiri. Seperti itu. Berarti ini bukan penasaran sama ini cuma satu kali kalau ada kesempatan sih mungkin nggak harus sekarang juga yang boleh gitu. Bisa, Asik bisa. deh. Nanti koordinasi saja dengan Pak GM, terus dari HR, Ya. kita bisa tour Iya, di kitchen di kitchen, iya. Iya. Saya kira saya masuk tadi bilangnya sama orang di rumah kalau dia cuci piring. Karena kalau orang Kalau cuci di rumah piring istilahnya manual itu. manual, tapi Iya. ada yang lebih khusus. Ah. Toh? Ada cuci 80, contoh toh. Ah. Pak yang tak masuk ulang di para piring, ukuran 70, 10 dilagu deh. Iya, karena dapat cuci sudah emosi toh, dapat suruh gitu. Tuh lagi. Ada fokusnya itu katanya. Tepuk tangan for saya ada tambahan. Cukup aja. Cukup aja. Ada yang mau tanya? Ah, iya, ada yang mau tanya. Mengenai dunia kitchen atau dunia kuliner silakan. Iya. Mumpuk iya, makanya kita nggak ada piring sih masuk keluar panas. Iyo. Oke, pas dari itu sayap kanan gue lupa kitchen set. Cuma tahu yang masih itu doh. Pas atau passing? Pas. Oke. Berarti ya. Jadi secara keseluruhan di kitchen itu kita nggak sembarang masak, tapi ada step by step. Temperatur suhunya harus diperhatikan juga. SOP begitu. Iya, ada SOP-nya. Baik mau cuci piring pun kita ada suhu washing, terus ada suhu rinse untuk bilas. Ada berapa derajat Celcius. Nah, terus untuk kita sampai sedetail itu. Terus kita juga jalankan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi di situ di kitchen itu kita punya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi kita sangat perhatikan untuk, karena di situ makanan ya, pengelolaan makanan bisa jadi ada yang keracunan makanan. Tempat kita sangat sensitif. Terus bagaimana lagi kita mengelola makanan itu, kita nggak tahu yang di kamar misalnya 907 yang pesan makanan itu, kita nggak tahu seleranya seperti apa, umurnya berapa, dia laki-laki, dia perempuan, dia nggak suka pedas atau dia nggak suka yang bergaram, kita nggak lihat, tapi kita olah di kitchen. Bagaimana cara kita untuk mengolah makanan itu agar berasa kita sajikan bisa diterima di lidah, seperti itu. Wah, susah juga terlihat ya. Kalau diceritakan POV pandangan dari chef, ribet juga ya. Padahal orang pikir sekedar makan kok. Soalnya beda-beda lidah lah. Iya. Yang bilang ini enak, Iya, yang betul. yang sama kurang enak. Begitu. Ya.
selera. Ya, ya boleh jadi seperti itu. Ya mungkin boleh ada barang kecilnya seperti itu. boleh dikunci dengan motivasi. Terserah mau putar masih di kitchen, masih mau di food and beverage atau secara umum anak-anak muda di luar sana. Kalau untuk motivasi dari chef aja, tetap kita konsisten aja, konsisten, dan jangan mudah puas ya dengan ilmu yang kita dapatkan. Ilmu itu tetap kita belajar sampai ke liang lahat pun kita harus belajar. Dari bayi sampai liang lahat. Finishing. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan. Tetap kita improvisasi, tetap kita berinovasi. Baru-baru itu. Wow, tepuk tangan dulu itu motivasi dari chef ya. Sekarang dari Rampai Maestro yang tidak mau disebut Maestro, jadi Rampai Bro, Coach. Steve. Kalau dari Kak Steve sih, tentunya berharap Moni ini bisa mewakili generasi muda Sulawesi Utara yang mencintai kearifan lokal, seni budaya, karena itu bisa menjadi jati diri. Ya, kemudian menyambung dari chef tadi, itu loh, konsistensi. Kemudian yang paling utama lagi, berintegritas. Mungkin itu susah sekali. Kalau sudah segambaran begini, kalau mau terlambat, jangan pernah menyalakan macet, jangan pernah menyalakan plat bang. Itu artinya orang bisa dari orang PD sendiri untuk melakukan, untuk datang lebih cepat. Misalnya itu contoh-contoh kecil yang integritas itu, karena lebih baik 3 jam datang lebih dulu daripada 1 menit terlambat. Itu. Kalau orang pemain musik boleh coba bar reguler. Sekali terlambat itu ada sudah. No reason, tidak ada alasan. Itu di Manado. Apalagi kalau teman-teman di Jakarta, mau alasan macet, sampai ini macet gitu. Ya. Artinya itu contoh dari integritas yang banyak sekali yang orang boleh ambil. Artinya keahlian itu tidak cukup. Masih ada tuh konsistensi, disiplin, dan integritas. Moni masih muda, Moni bisa melakukan apa yang lebih dari yang terus Beki. Jadi tetap semangat dan merdeka. Merdeka. Ada isi merdeka begitu ya. Ya luar biasa, Coach Steve. Thank you untuk motivasinya. Semoga semua yang lihat ini ada muda di luar sana boleh termotivasi ya tentunya. Dan orang yang ada di sini. Mari orang kasih perwakilan coba sepakat satu orang untuk memberikan motivasi untuk teman-teman muda di luar sana. Tidak apa-apa orang saling memotivasi, ya. Boleh silakan. Atau perwakilan supaya adil satu cowok satu cewek lah ya. Mungkin dari sana Justo dulu. Iya dari sini. Hati-hati. Iya, silakan Pak. Kalau begitu posisi Wak. Terima kasih untuk kesempatan. Kalau untuk motivasi, tentunya banyak motivasi dari orang semua. Yang pasti kalau untuk dari kita pribadi, motivasi kedepannya kita harap dari kedua belah pihak yang telah dibahas tadi, yaitu tentang food dan juga tentang budaya, kita mengambil DP poin utama yang dimana biar orang berbeda-beda itu dia, tapi orang tetap sama. Orang itu saling melengkapi lah kalau orang mau bilang begitu. Jadi kalau misalnya orang di Manado hidup itu dia tidak bisa kalau tidak ada budaya dengan makanan. Kalau mau bilang kan sama dengan Kak Vio udah bilang tadi, itu menyangkut paut dengan Kampung Tengah, dengan budaya. So pasti itu dia ada orang di Sulawesi Utara. Nah, motivasi kedepannya kita harap orang sebagai generasi muda kedepannya bisa saling merangkul satu sama lain, bisa bersama-sama dan juga peduli terhadap orang lingkungan di sekitar. Apalagi orang juga mengangkat tema yang dimana tentang orang bumi. Pada saat ini kalau mau bilang Kak, minta maaf soal angkat serupa beberapa kejadian bencana alam itu mengajarkan orang bahwa di mana pada posisi saat ini orang harus lebih efektif lagi dalam menggunakan alam, lebih berpikir positif dan juga menggunakan alam dengan secukupnya dan sebaiknya. Dan kalau untuk teman-teman juga tetap semangat dan jadilah generasi muda yang bisa memimpin masa depan yang baik dan juga berguna bagi sesama. Jangan peduli apapun yang telah mereka bilang, mereka hina ataupun mereka angkat cerita, namun buatlah dan kesankanlah itu dia sebagai orang cerita hidup, dan itu merupakan orang motivasi kehidupan pada saat nantinya orang besar. Seperti itu sih Kak. Wow.
hampir dapat rasa wedding ya. Mau belah pihak kan. Ada yang dia semukati. Ya, tidak masalah, intermezzo. Lanjut, satu dari kaum putri. Silakan, mau putri Zion atau putri Yerusalem. Silakan. Siapa sepakat? Gua Shishiwa atau Oh. Dan curiga kan orang di ujungnya ini kakak adik. Ulang kan? Iya kan? Nggak ada beda mama, beda papa. Oh, kakak Gaby. Iya. Yang minim sound system, salah, minim suara. Silakan. Ya, jadi motivasi untuk teman-teman di luar sana dari kami satu Sagara Kolektif agar teman-teman bisa lebih membangun kepercayaan diri dan mengembangkan kreativitas untuk kedepannya. Wih, sadis ya. Kandati kita itu apa? Cuma lebih suara dengan suara. Ada. Tipis sekali lebih suara. Ya, sama nih tapi kesabaran setipis tisu. Dan ada bagus juga tuh. Tepuk tangan for orang semua ya, sama-sama di sini satu keluarga. Sintesa Peninsula Hotel Manado ya, luar biasa. Dan terang sama-sama tentunya saat ini melaunching secara resmi. Ya, tentunya saya bersama dengan Coach Steve tadi izin ke toilet ya bersama teman-teman yang muda semua, orang sama-sama bergerak. Dan inilah kami launching program Stay in Motion. Semua aktivitas positif dari orang semua yang diabadikan dengan orang pe kamera dan tersimpan dalam hati yang diceritakan suatu hari nanti atau hari esok ya. Tepuk tangan buat orang semua ya. Dan selamat berprogram, orang sama-sama bersatu karena besok masih ada program awal. Saya pasti akan tetap ada karena Kemi itu mungkin Kolintang Entertain ya. Teman-teman tadi Major 9 dihadirkan di sini. Wow. Sang juara internasional bukan cuma nasional guys ya. Dan beruntung orang sebagai satu keluarga, chef, teman-teman muda sekalian boleh ada di satu keluarga. Apa namanya? Satu Sagara Kolektif. Kasih tepuk tangan dong. Wow. Dan akhir kata Tora akan tutup dengan jargon. Setelah jargon Tora mau latihan. Kayaknya coach ini kita curiga bukan Katolik. Dia bilang wewe sama kamar ini. Betul. Ya, Tora tutup dengan jargon. Tadi dituntun oleh Kak Abi. Iya, ditutup juga oleh Kak Abi. Silakan ya. Oke, 3, 2, 1. Check it out, guys. Woo! Thank you so much. Ya, tos, biar dapat DP-nya. Iya, sip. Iya, tos semua. Cheers. Angkat, apa-apa, semua. Oke, cheers. Welcome to family. Yes, kita Peninsula Hotel Manado. Wow, tepuk tangan dong. Sampai situ, Kolintang. Iya, contoh. Kita mau provokasi dulu penghuni sini. Apa-apa sementara on cam. Terus tadi. Karena apa? Terus mau lihat ini seberapa konsisten coach dengan kata-katanya. Ya. Cuman beliau itu orang yang selalu konsisten. Tolong tahu bagaimana. Ya, sampai skala internasional. Orang mau sama-sama kasih itu? Ayo. Oke, ayo. Nanti cam ikut dari depan. Salah. Dari belakang. Alright. Siap. Let's go. Let's go. Bakuri kita bawa di naga. Bukan tapi naga putih ini, tapi naga sana. Ati olo. Sorry salah naga ke siang. Sorry, 9 naga. Nanti mau promotek di situ. Dua Shishiwa. Siapa suruh nggak nih saya belajar?